kembali lagi dengan aku, Asa, tim advertiser dari Upperclicks. Kali ini mau bahas apa lagi sih? Ketemu aku lagi. Para advertiser, apalagi advertiser pemula pasti mempertanyakan nih, iklan aku munculnya tuh di mana sih kalau misalkan iklan di Google Search, kemudian kompetitornya siapa aja sih kalau misalkan kita jalankan di campaign search, terus juga posisi kita sebenarnya dibandingkan dengan kompetitor tuh seperti apa? Kalian pasti mempertanyakan hal-hal serupa kan? Nah, di sini aku coba kasih tahu nih gimana cara kita membaca kemudian mengetahui siapa saja kompetitor untuk jenis campaign search di Google Ads. Nah, di Google Ads sendiri ada yang namanya Auction Insight. Nah, kamu bisa membaca atau mengetahui siapa saja kompetitor dari iklan Google Ads kamu. Gimana cara membacanya? Di sini akan aku coba jelaskan ya. Pertama, siapkan akun Google Ads seperti biasa. Kemudian kalian bisa ke Insight and Reports, kemudian Auction Insight. Kalau memang kalian punya banyak campaign, kemudian campaignnya ini kalian bedakan berdasarkan service atau jasa, kalian bisa melihatnya di level campaign juga. Jadi kalian tinggal memilih dulu campaignnya. Misal kalau dari campaignnya ini kalian buat berdasarkan service dari bisnis kalian ya, gitu. Nanti kalian bisa pilih salah satu campaign, kemudian baru nanti ke Insight and Report selalu pilih Auction Insight. Tapi karena di sini aku pengaturan campaignnya sama semua, tidak dibedakan dari apapun. Jadi di sini aku langsung ke Auction Insight. Nah, di sini kalian bisa melihat nih siapa saja kompetitor dari iklan kalian. Di sini karena memang persaingan dari bisnis iklan yang aku jalankan cukup banyak, jadi kompetitornya akan cukup banyak di sini. Nah, untuk membacanya itu seperti apa sih? Jadi kita bisa melihat posisi kita untuk di absolute top. Jadi absolute top adalah posisi absolut atau posisi paling atas di pencarian Google. Misalkan impresi kamu adalah sebesar 100 kali. Berarti untuk kemungkinan iklan kamu akan muncul di pencarian paling atas itu kurang lebih adalah di angka 51 kali pencarian. Sedangkan untuk top of page rate atau posisi nomor 2 dan 3, jadi di bawah dari posisi pencarian nomor 1, kemungkinannya misalkan dari 100 kali pencarian, iklan kamu akan dimunculkan kurang lebih di 89 kali pencarian. Jadi itu angkanya udah cukup besar atau cukup baik. Nah, angka baiknya berapa sih Kak? Angka bagusnya tuh berapa sih Kak? Nah, itu tergantung sebenarnya. Yang pertama adalah tergantung dari jumlah kompetitor. Kemudian juga tergantung dari bagaimana bidding kamu, kemudian bagaimana quality score kamu. Tapi kalau di sini kita coba lihat karena memang kompetitornya cukup banyak, jadi memang untuk posisi atau percentage atau persentase absolute top, posisi absolute top maupun top of page-nya itu untuk posisi absolute top-nya itu sudah cukup baik gitu, karena memang dari segi kompetitornya cukup banyak dibandingkan dengan bisnis yang lainnya, seperti itu. Stop. Lagi seru ya belajarnya ya. Tapi mau nggak sih belajar Google Ads lebih dalam? Kalau misalnya kamu tertarik, yuk belajar lewat Google Ads One Formula Volume 2 lewat link di bawah ini dan langsung klik tombol deskripsi ya. Nah, untuk impression share, yang dimaksud impression share ini adalah misalkan dari 100 kali kemungkinan untuk iklan kita muncul, akan kebagian jatah. Istilahnya seperti itu, akan kebagian jatah sebanyak 25 kali dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Seperti misalkan ini untuk kompetitor yang lainnya, misalkan dari 100 kali pencarian cuman diberikan jatah oleh Google sebesar 20 kali, seperti itu. Sisanya mungkin ada yang 21 kali atau bahkan kurang dari 10 kali gitu. Nah, bagus atau enggak? Ya di sini kita lihat untuk angka impression share-nya kita jauh lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian angka top of page rate-nya, jika memang kalau kita tidak mengincar posisi 2 dan 3, kalau angka top of page rate-nya di bawah dari kompetitor itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita mengejar posisi absolute top, kita harus memastikan kalau angka persentase dari iklan kita ini cukup besar dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Seperti itu. Nah,
Kalau ternyata posisi absolute top maupun top kamu itu masih cukup rendah atau masih di bawah dengan kompetitor kamu, bagaimana cara untuk optimasinya? Itu sudah pernah kita coba jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek video sebelumnya ya, kalau misalkan mau mempelajari cara optimasi posisi absolute top maupun posisi top of page rate dari iklan kita. Oke, sekian video kali ini. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mau dibahas mengenai Google Ads mungkin, atau YouTube Ads, atau mungkin TikTok Ads, atau Meta Ads, atau hal-hal mengenai digital marketing lainnya, kalian bisa komen di bawah ya, supaya nanti kita bisa bantu untuk buatkan video terbarunya. Sekian video kali ini, semoga bisa membantu kalian untuk menganalisa kompetitor, supaya iklan kamu bisa lebih menang dan lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Our clicks elevate your clicks. Bye!